dengan harapan baru bahwa jika Tuhan izinkan tidak perlu harus berpindah ke state lain. Bingung juga ya, coba kalian pernah tanya nggak sama dia? Tuhannya dia siapa? Kan dia nggak mengakui Yesus Kristus itu Tuhan ya. Tanya kalian dulu, Tuhannya siapa? Ini dia menipu soalnya. Ya, dia menipu publik. Kalau Tuhan mengizinkan ya, Tuhan mengizinkan. Masalahnya Tuhannya si Edi siapa? Tanya dulu ya. Serius ini, serius nanya, tanya dia. Karena dia tidak mengakui Yesus Tuhan. Jadi kira-kira Tuhannya Edis itu siapa? Tidak perlu harus pergi ke tempat terpencil, yang dekat-dekat dari bandara saja ya. Mudah-mudahan bisa. Begitu teman-teman. Dan memang harganya di sini memang 2 kali lipatnya dari harga yang kita lihat di sana. Tuh, ujung-ujungnya duit lagi. Kalau tadi 3 miliar, tapi kondisinya ladang-ladang jagung, sekarang pengennya di daerah bandara, harganya 2 kali lipat, 6 miliar. Berarti artinya apa? Ayo para donatur, mana duitmu? Kita harus cepat nih, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di dalam video ini PS Sarah menyoroti reaksi panas Saifuddin Ibrahim yang langsung pasang badan membela junjungannya yaitu Edis Tipu setelah muncul cuplikan kontroversial bahwa penyaliban adalah rencana iblis. Alih-alih meluruskan, Saifuddin Ibrahim justru terlihat membela mati-matian junjungannya, seolah apapun yang keluar dari mulut Edis Tipu harus dibenarkan tanpa evaluasi. Nah, PS Sarah kemudian masuk dengan pembongkaran yang lebih tajam. Ia menyoroti rencana besar Edis Tipu soal pembangunan rumah apologet di Amerika yang oleh PS Sarah dinilai tidak masuk akal dan tampak seperti trik klasik untuk menggiring umat Kristen agar terus menyetor donasi. Dengan gaya yang lugas dan tanpa tedeng aling-aling, PS Sarah membeberkan kejanggalan demi kejanggalan, menunjukkan betapa rapuhnya narasi dan logika proyek tersebut. Mau tahu bagaimana semua kebohongan dan kepanikan ini terbongkar habis? Tonton sampai akhir, karena PS Sarah tidak menyisakan ruang untuk Edis Tipu maupun Saifuddin Ibrahim berkelit. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Kebobrokan ajaran Arab itu ajaran antikris. Dia nggak kebobrokan ajaran Arab. Terus kalau kebobrokan ajaran dari orang suku Yahudi itu nggak ada. Emang kau pikir seluruh suku Yahudi itu sudah pasti mesianik gitu, menyembah Yesus Kristus sebagai Mesias gitu? Aduh, kau ini gimana ya? Saya malas banget sebenarnya melihat sama Bu Ayu ya. Hubungan baik saya, tapi saya malas banget karena ini menyangkut tentang si Edis Tipu. Saya harus bahas video ini loh. Saya bingung juga loh. Kau tahu nggak ya tentang bahkan agama Yahudi itu ada banyak tradisi-tradisi mereka itu yang bukan diperintah Tuhan Yesus dan yang tidak disukai Tuhan Yesus. Kau sadar nggak? Kau tahu nggak itu? Kok bodoh ya jadi orang? Dan lagi apa hubungannya dengan orang sana? Walaupun Al-Quran dari Arab, itu nggak mewakili tentang orang Arabnya loh. Paham nggak? Walaupun Alkitab itu juga dari orang Yahudi, yang nulis orang Yahudi, ini nggak mewakili orang Yahudi loh. Kalau orang suku Yahudi sendiri masih berlaku loh, tangan ganti tangan, mata ganti mata, biar kau tahu itu. Ya. Gimana ya mengatakannya ya? Aduh, betul lah yang dibilang itu Rudi itu. Herdernya si Edis memang nggak ada otak ya. Kamu harus tahu, Deki,
Apa alasan kamu? Apa hebatnya kamu, Deking Gadas? Oh, adalah hebatnya dia. Makanya kita bingung ya. Ngeri-ngeri juga dunia orang Kristen ini. Kita yang udah jelas-jelas sekolah kita secara akademis, kita lulusan STH, ya kan, bahkan MTH, bahkan si Deking Gadas ini dia sudah doktor. Saya menuju doktor, kita malah dikata-katain orang yang nggak sekolah malah ngata-ngatain kita, bilang kita sok cerdas, merasa dia cerdas. Kadang memang dunia orang kekristenan ini terbalik-balik ya. Bingung juga loh, dunia orang Kristen ini terbalik-balik, saya lihat. Orang yang jelas-jelas lulus dari akademis, memang jelas-jelas duduk bukan ijazah palsu yang dibeli. Kita malah dikata-katain, kau pendidikanmu apa? Kau nggak ada otakmu, kau nggak ada ilmumu apa? Malah dijengkali pula sama orang yang nggak sekolah. Walaupun dulu Pak Saifuddin pernah jadi dosen di sekolah Islam, tapi itu di sekolah Islam. Kalau di dunia Kristen, kau kan bukan lulusan STT. Kau nggak ada apa-apanya, nggak ngerti apapun akademis di kekristenan, kau nggak punya loh. Aduh. Pergilah kau, ah. Nggak suka aku komenmu. Sekali lagi ya, saya nggak tahu persis bunyinya, tetapi berdasarkan video ini, saya harus menegur kamu. Siapapun kamu, saya nggak peduli. Fenomena ini disebut Pendeta Deki sebagai mentalitas algoritma. Zaman sekarang katanya siapa aja bisa cepat terkenal kalau pandai memanfaatkan media sosial. Asal pintar bicara, jago memainkan isu, dan tahu apa yang disukai algoritma, popularitas bisa datang dengan mudah katanya. Betul sekali. Itulah yang diambil kesempatan oleh si Kezia Christy de Paris, si pelacur micet ini. Karena pada saat itu perdebatan antara Tritunggal dengan Puanas, ya, kami dengan orang-orang penganut Tritunggal, dia masuk tuh bawa isu seolah-olah dia punya skandal dengan tulang saya Samuel. Orang nggak mendengarkan, dia bawalah isu saya lah yang berskandal dengan tulang saya Samuel. Nah, makin lengkap lah kan, itulah dia. Makanya dia pengen viral seperti itu. Betul yang dibilang Deking Gadas. Nah, kita masuk dalam video Deking Gadas. Itu namanya lonte ke parat. Nih ya, perkataan Deking Gadas. Dia bilang itu, saya tidak nonton videonya, tapi saya nggak yakin bahwa Deking Gadas mengatakan itu katanya. Nah, kita bilang inilah Deking Gadas ya. Akunnya sendiri nih. Oke. Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya saya bilang orang Kristen yang begini. Oke. Orang Kristen bagaimana? Orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu. Nah, lihat. Ini nanti dibilang herder-herdernya, anjing-anjingnya, bahwa ini AI, editan. Padahal udah jelas-jelas mulut si edit. Nah, ini. Itu makanya saya bilang orang Kristen yang begini. Apa yang dikemukakan oleh Edis ini semacam gol bunuh diri. Edis ini seperti orang yang pergi obrak-abrik gawang orang, kemudian dengan tangannya sendiri dia bawa bola itu dan membuat gol bunuh diri. Tapi pada saat yang sama, dia memberi label, memberi cap kepada semua orang yang tidak setuju dengan dia sebagai orang-orang yang begini. Nah, jadi memang dia menasehati ya. Jadi perempuan itu yang tadi dalam videonya yang ditunjukkan sama Pak Saifuddin, itu benar. Bukan hoax ya. Memang benar. Edis TV ini kan memang nggak punya ilmu, nggak punya otak. Ya wajarlah dia asal bacot doang. Tapi karena dia di luar negeri. Ya teman-teman, walaupun Saifuddin Ibrahim Caikiti tetap membela mati-matian junjungannya yang oleh para pengkritiknya dijuluki Edis Tipu. Namun muncul satu momen dalam video Edis Tipu
yang justru menjadi bahan ledakan besar. Dalam klip itu, Edis Tipu mengatakan bahwa jika umat Kristen percaya penyaliban adalah rencana Bapa di surga, maka orang tersebut tidak waras, sambil membuat gestur menyilangkan jari di depan dahi, sebuah isyarat yang secara umum dipahami sebagai simbol mengejek kewarasan seseorang. Nah, pernyataan inilah yang langsung disebut oleh Pendeta Deki Gadas sebagai gol bunuh diri paling fatal. Menurutnya, bukannya mengobrak-ngabrik gawang lawan, Edis Tipu justru menggiring bola ke gawangnya sendiri dan menendangnya masuk tanpa ada tekanan dari siapapun. Jadi ini adalah sebuah blunder yang dalam kacamata kritik rohani dianggap bukan hanya merusak argumen, tetapi juga memukul balik pondasi kekristenan yang justru sedang ia bela. Nah, Pendeta Deki Gadas yang termasuk di antara mereka yang tidak terima disebut sebagai tidak waras, menilai bahwa pernyataan Edis Tipu itu bukan sekedar salah ucap, tetapi kesalahan strategis yang merugikan umat Kristen itu sendiri. Dan dari sinilah terlihat betapa besarnya kegaduhan internal yang dipicu oleh satu gestur tangan dan satu kalimat yang dianggap menghina sesama penganut kekristenan. PS Sarah, Saifuddin Ibrahim, dan Deki Gadas akhirnya berada dalam pusaran saling tanggap, saling kritik, dan saling bongkar, membuat video ini menjadi salah satu momen paling panas dalam perdebatan, dalam perseteruan di antara sesama anak-anak Theos sendiri yang begitu viral di media sosial. Tapi kalau kalian menonton live-nya si Ito Rudi sang debater itu ya, kalian bisa lihat di situ tentang bagaimana Ito Rudi memberitahu kepada kita semua bagaimana supaya dia tidak mendapat suaka, supaya dia dideportasi dari Amerika. Nah, ayolah kita beramai-ramai melakukan itu, karena seperti itu yang dilakukan Ito Rudi sang debater ya. Maka Edis Iskariot inilah dia, Edis Iskariot ya. Edis Iskariot ini melakukan seperti apa ya, Save Edis, dia bikin petisi kan. Walaupun saya nggak live tetapi saya mengikuti ya, dia melakukan petisi karena ya siapa sangka dia akan bisa apa ya, seperti tandingan gitu loh. Kalau misalnya ada yang melaporkan dia sehingga dia gagal untuk mendapatkan suaka, lalu bisa menjadi perbandingan buat MBC di sana, ya kan, kedutaan di sana. Siapa tahu mungkin itu menurutnya Sofiatul dan yang lain-lain ini ya, timnya dia, supaya itu menjadi apa ya, banding. Kalau di pengadilan itu ada naik banding gitu, untuk mereka mempertimbangkan si Edis TV. Kalau misalnya lebih banyak petisi daripada orang melaporkan dia, nah dia bisa lolos dapat suaka gitu kira-kira teman-teman ya. Nah jadi nggak takut saya. Ini ya, kita lihatkan ini ya, tentang dia mengatakan Yesus bukan Tuhan ya. Jadi bukan bohong-bohongan nih. Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Tuh lihat, kata dia Yesus punya Tuhan. Nggak ada banyak orang Kristen katanya nggak berani ngomong kalau Yesus punya Tuhan. Hanya saya yang berani mengatakan Yesus itu punya Tuhan. Dan saya katakan Yesus bukan Tuhan. Yesus punya Tuhan. Yang tidak berani mengatakan Yesus bukan Tuhan, katanya itu orang gila. Coba, ini yang mau disembah. Ini yang dibilang Pak Saifuddin tadi, mengatakan nggak usah memfitnah Edis. Edis itu ada di gereja saya. Karena di gerejamu itu kan yang saya bilang loh, memang gereja ya, tetapi labelnya aja gereja, mungkin entah GBI, entah apa namanya ya, entah GKI, apapun namanya di sana ya, namanya mungkin. Tetapi isinya kan belum tentu gereja. Seharusnya gereja itu isinya apa? Menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Tetapi kalau isinya cuman memusyawarahkan untuk penghujatan, ya,
Itu bukan gereja namanya. Dan lagian di gereja tempatmu itu kan, tempat kalian itu kan memang nggak peduli dia mau pandangannya seperti apa, mau doa atau enggak sama Tuhan Yesus kayak apa juga nggak peduli. Yang penting kan kalian punya satu visi, satu misi, menghancurkan Islam kan? Kan itu visi misinya. Saya tahu kok. Saya juga mau kok rangkul kok di situ, waktu itu kalian rangkul. Cuma saya nggak mau. Karena saya tahu apa yang saya lakukan. Saya independen, saya sendirian, nggak ada donatur. Dan sampai mati nggak akan menjadi donatur siapapun, karena kalian nggak pernah jadi donatur juga dalam hidup saya. Tapi tentang tawaran menyerang Islam itu ada dulu. Dengan syarat nggak usah bahas Tritunggal lagi. Ditawarkan untuk ke Jerman. Dulu Paul Zhang di Jerman, sekarang di Belanda. Tapi saya belum bilang iya, dan saya pun menolak pada saat itu. Nggak bisa bahasa Jerman. Nih admin saya aja. Ayo kita pindah ke Belanda aja yuk. Saya nggak mau. Nggak bisa bahasa Belanda. Dan saya malas belajar bahasa sekarang ini, apalagi Belanda Jerman. Susah kalau ngomongnya bahasa Inggris sih saya oke-oke aja. Tapi masalahnya di Belanda dan Jerman kan mereka agak egois dalam bahasa. Wajib pakai bahasa lokalnya mereka kan. Tapi belum saya iyain dan saya menolak. Paul Zhang pernah bawa live-nya di situ. Saya pas dengar di situ di Zoom-nya dia. Ini si Sarah juga kan dia mau ke Jerman nih. Ntar lagi mau ke Jerman. Kan dia pengen saya dieksekusi orang Muslim jadinya. Dia membenturkan saya dengan Muslim supaya orang Muslim fokusnya ke saya. Kan kurang ajar. Tapi saya nggak mau masalah ini itu sama dia waktu itu. Saya cuekin aja candaan. Nggak ada, nggak bener itu. Gua bilangin aja sambil ketawa-ketawa. Nggak jadi loh dia bilang gitu. Enak loh dulu sini apa begini-begini. Ih, malas banget. Terus aku nggak mikirin tentang pekerjaanku, nggak mikir tentang usahaku, asetku, keluargaku, nyokapku. Aku mungkin enak-enak di sana mungkin ya. Tapi keluarga aku kalau nggak dibunuh orang gara-gara aku, terus jadi apa aku ini? Tapi kan orang ini kan memang mata uang, hamba mamon, mata duitan. Nggak peduli ada istrinya si Metatron itu, si Edwin Umeo Huta Barat itu. Ada istrinya, ada anaknya di Indonesia, di Kediri sana, dibiarkan di sana. Nggak peduli dia mau ditikam orang pun, nggak peduli dia itu. Yang penting dia nyelamatin diri. Itulah kehidupan orang Kristen akhir zaman. Iya, jadi lonte gereja. Iya, jadi lonte gereja. Lihat ini si Steve ini. Coba cari tahu kalian mana mamanya. Masih hidup nggak mamanya? Masih punya hati nggak dia sama mamanya? Nah, kita masuk nih ya. Saya persingkat aja, kalian pasti sudah menunggu-nunggu ya. Dia bilang Yesus punya Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Orang Kristen yang tidak berani mengatakan Yesus bukan Tuhan katanya orang gila. Orang yang menyembah Yesus itu Tuhan berarti orang gila, kata si Edis. Orang kayak gitu mau kau bilang Kristen? Anak Tuhan kayak gitu? Tuhan yang mana? Tuhan setan? Sini kupijak Tuhannya itu. PS Sarah benar-benar mengeluarkan komentar yang paling pedas ketika menanggapi pernyataan Edis Tipu yang viral itu. Pernyataan yang menyebut Yesus punya Tuhan, lalu melabeli semua orang Kristen yang tidak setuju, maka disebut orang gila. Menurut PS Sarah, itu bukan lagi sekedar perbedaan pendapat teologis. Itu adalah penghinaan langsung kepada mayoritas umat Kristen yang justru memegang keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ironisnya, ujar PS Sarah, yang dilabeli gila bukanlah kelompok kecil, melainkan hampir seluruh umat Kristen arus utama. PS Sarah menyebutnya sebagai bom teologis yang meledak di tangan Edis sendiri. Karena apapun alasan dan klaimnya, pernyataan itu otomatis memantik kemarahan dari pihak yang merasa dihina. Ia menegaskan bahwa Edis Tipu sedang menggali kuburannya sendiri di hadapan audiensi Kristen global. Tidak berhenti di situ, PS Sarah juga menyinggung langkah ekstrim yang pernah dibeberkan oleh Rudy Yohanes, yaitu cara agar Edis Tipu dapat dideportasi dari Amerika.
Rudy Yohannes sempat menunjukkan sebuah situs pelaporan resmi imigrasi Amerika Serikat dan menjelaskan bahwa jika benar seseorang adalah imigran gelap lalu menggalang donasi publik, maka itu masuk kategori pelanggaran hukum berat di sistem imigrasi Amerika. PS Sarah menyampaikan hal itu bukan sebagai ajakan tetapi sebagai penjelasan bahwa dampak hukum bisa sangat serius apabila tuduhan-tuduhan tersebut terbukti benar oleh pihak berwenang. Nih, saya masuk ke sini. Kita masuk ke sini ya, tentang membongkar dusta. Di video saya yang sebelumnya, ada yang komen dan sudah saya bikin VT juga ya. Ada yang bilang, Edis itu kepanjangan, Pastor Sarah. Edis itu bukan mau beli tanah, bukan mau bangun rumah, tapi dia beli jadi. Saya udah kasih tahu ya, beli jadi atau dia mulai dari awal itu tetap sama saja caranya. Oke, saya ini persingkat saja dari awal dulu ya. Kalian nanti bisa googling sendiri kalau misalnya kalian penasaran apakah yang saya sampaikan ini benar apa enggak ya. Kalau kira-kira saya pengen tampilkan, nanti tampilkan, tapi nanti kelamaan. Pertanyaan mungkin begini ya, bisa nggak sih orang Indonesia sebenarnya yang masih WNI untuk beli bangunan, gedung, atau rumah di Amerika Serikat ya, beli properti misalnya seperti, apalagi tadi katanya waktu di live kalau nggak salah ya, ada atau sepenggal VT itu live-nya si Edis TV, dia bilang di California. Jadi ketika saya membahas itu waktu itu ternyata ditangkapnya juga bahwa yang namanya kita mau membangun rumah atau membangun gedung ataupun membeli rumah yang memang kita pengen untuk jadikan entah itu tempat usaha atau rumah ibadah, kegiatan keagamaan, itu harus berdasarkan zonasi ya. Jadi di mana kita tinggal harus di situ. Nah, dibelinya ya, baik itu tanah ataupun properti bangunan. Nah, ternyata yang saya jelaskan waktu itu kok dia baru bergerak gitu ya. Dia tadi saya lihat VT-nya itu yang dipotong orang, janji Edis katanya tentang rumah apologet, bahwa si Edis itu membeli rumah. Dia udah lihat-lihat rumah ya kan, dan udah ada nih rumahnya di California karena dia tinggal juga di California. Nah itu katanya akhirnya kan benar kan saya bilang. Jadi memang harus zonasi ya. Jadi dia katanya membeli rumah, rencana mau membeli rumah di California karena dia tinggal di California. Terus itu harganya katanya 3M dan dia di tangannya sudah ada 3M. Cuma tadinya dia mau bayar cash tapi nggak jadi. Nah video itu tidak saya tonton habis tapi coba saya cari tahu dulu ya. Kayak apa sih? Karena Edis TV janji rumah apologet. Dia katanya Desember. Desember berarti 2 bulan lagi ya. Dan saya katakan ya waktu itu saya bilang itu tidak mudah. Ya, tidak semudah itu orang-orang kalian yang nonton ya. Saya kasih tahu di sinilah saya akan ungkap kebohongan ini. Rumah ini tidak akan ada ya, rumah apologet ini ya. Ini akan membutuhkan waktu paling cepat mungkin apa ya? 4 tahun, 6 tahun kali ya. Lihat ya, nanti saya bongkar ya. Yang saya kasih tahu ini edukasi ya. Ini pendidikan kalau kalian pengen tahu. Nih, coba kita ulang ya. Ya. Pegang omongan saya. Saya Edis TV atau Edis Sidaputar. Sebelum saya lanjutkan, ini yang memposting rumah apologet 03. Jadi ini punya Edis TV. Jadi ini akun resminya Edis ya. Ya, ini akun resmi. Ya. Jadi jangan kalian bilang lagi editan ya. Nih. Berjanji kepada kalian bahwa rumah apologet itu akan berdiri dengan izin Tuhan, akan berdiri bulan Desember tahun ini, 2025. Ingat ya, akan berdiri Desember 2025 ya. Berarti sekitar sebulan lagi, bulan depan ya. Saya berharap bahwa rumah apologet itu berdiri di California sini, di tempat saya tinggal. Tuh, di California sini. Dia berharap di California sini didirikan ya. Karena di California dia tinggal. Karena kami bulan September, kurang lebih September lalu, kami sudah berangkat ke state lain. Nah, dia sudah berangkat ke state lain. Ingat nggak itu yang VT dia di mana itu? Di VT-nya di TikTok itu. Dia bikin di situ ada Kanada, ada Philadelphia,
ada Las Vegas dan macam-macam, sampai ada berapa gitu dia pengen bangun itu kan sudah saya bilang itu tidak mungkin. Di mana dia tinggal harus di situ dia bikin, ya. Nah, jadi gagal nih, gagal. Dia sudah ke banyak daerah katanya, nggak bisa, jadi harus ke sana nih. Sebuah state yang murah meriah, ongkos hidupnya juga di sana murah, harga bensin di sana juga murah. Kita bahkan sudah bisa bayar itu cash. Tuh, jadi dia katakan kenapa dia California, dia bilang alasannya karena di situ biaya hidup murah, apa-apa murah, makanan, ya, hidup di situ murah, bensin murah, jadi dia pilihnya California. Tapi bukan masalah karena biaya hidup murah, memang dia tinggal di situ. Tapi kalau orang yang nggak ngerti kan percaya-percaya ya omongannya, padahal di sini kan dia mencoba membodohi orang. Rumah itu, yang di state lain itu, kurang lebih harganya itu sekitar 3 miliar rupiah. Dan kita sudah pegang uang itu 3 miliar, tetapi tidak kita belikan. Kenapa? Karena pada waktu itu saya dengan teman-teman, satu tim, kami kurang lebih waktu itu 5 orang, berpikir kalau seandainya kita bikin rumah apologet di sini, yang ada nanti yang datang siapa? Itu omong kosong ya, jadi bukan itu sebenarnya, tapi karena memang tidak bisa. Nanti saya kasih tahu ya, saya kasih tahu prosedurnya, saya ajarin kalian untuk jadi pintar ya. Untuk orang yang ada yang komen di tempat saya, live saya waktu itu, di video saya yang lama, ya kan, itu berkata gini, ya, yakin kamu pernah tinggal di Amerika? Kata, di Amerika mana kamu tinggal? Katanya kepo banget gitu. Yang jelas saya tahu itu nggak semudah itu ya, nggak semudah kau membeli kacang atau menjual kacangmu. Coba ya, ini dia mencoba tipu-tipu ya. Tidak ada komunitas di situ, komunitas maksudnya sesama orang-orang kita nggak ada, jauh kalau ada. Alasan itu ya, alasan. Nanti saya kasih tahu ya, saya kasih tahu kenapa nggak bisa. Dan memang nggak bisa, dan nggak secepat itu. Kami sudah ke Texas dulu. Sebelum kami ke sana, kami dari Texas dulu. Kami berangkat dari Texas, minta petua-petua kepada guru-guru di Texas. Oh, sepi di sana. Sebenarnya bukan nanya guru-guru di Texas, tapi karena memang dia harus menghubungi beberapa orang. Kan saya bilang untuk zonasi itu kalian harus ke, kalau bahasa kita itu pemerintah daerahnya lah ya, harus ke pemerintah daerahnya. Kalau bahasa kita itu ke kelurahan kayak gitu. Nah, dia harus ke kelurahannya sana gitu loh ya, karena untuk minta perizinan itu ya harus menghubungi beberapa orang dan mendatangi beberapa kantor. Ya, guru-guru para lurah-lurah di Texas sudah ngasih tahu sana sepi bang, gak ada orang. Nah, itu kan benar kan, lurah-lurah baru saya tonton nih, lurah-lurah di Texas. Tapi karena belum puas ya kami harus ke sana dulu. Setelah kami sampai sana, kami tertawa. Apa yang kami tertawakan? Kok begini tempatnya? Jadi kalau kami keluar malam, pada waktu itu saya keluar malam, teman-teman ketika saya keluar malam, itu ladang jagung, ladang ini semua ilalang. Kalau kalian pernah nonton film-film orang-orangan di kebun jagung yang jadi setan-setan itu, boneka-boneka, kayak gitu, persis gitu dah. Kan sudah saya bilang ya waktu itu, karena kalau kita mau cari tempat, jadi kalau dibilang mereka mau beli properti yang rumah udah jadi, buktinya kan dari ceritanya si Edis kan dia mau cari lokasi untuk membangun. Dan itu kan memang dari lurah itu memberitahu mana daerah yang bisa di mana itu dibangun, mana yang enggak, mana yang properti yang dijual, mana yang tidak gitu loh. Ya, jadi enggak asal-asalan. Sama seperti kayak di mana ya, kalau saya juga waktu ngurusin jual beli properti juga kan saya. Jadi kalau mau cari properti itu saya tanya lurah. Kan waktu itu saya bilang ya, apakah itu, nah apalagi kalau di daerah Jawa, mau itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ada daerah-daerah mereka yang memang nggak seperti yang kayak di Jogja gitu ya, sama Solo. Itu kan memang ada daerah yang masih daerah sultan, yang hanya izinnya itu izin membangun saja atau hak guna bangunan ya, SHGB atau IMB gitu kan, belum SHM. Nah itu kita bisa tahu itu ya dari kelurahan gitu loh, kalau kita mau yang akurat gitu loh ya.
Belok kiri kebun jagung, belok kanan kebun jagung, kebun semua, entah kebun jagung, entah kebun apa itu, gelap. Saya pikir nanti kalau di sini rumah apologet yang mau datang ke sini siapa? Begitu. Jauh, kasihan. Akhirnya kami pulang lagi ke California. Ini dia sebenarnya menipu kalian loh, tapi dia menipu donatur supaya apa ya, melihat ini loh, supaya terkesan bahwa bukan kami tidak mau, bukan kami mengambil uangmu, bukan kami untuk menggunakan uang untuk kepentingan kami, tetapi kami memang sudah berusaha, tetapi dari pemerintah Amerika yang melakukan ini dan kami dipersulit dan bla bla bla, itu dia ingin memberi pesan itu sebenarnya dari videonya untuk menipu. Tapi kalau orang yang paham ya dengan prosedurnya itu nggak semudah itu, dan itu butuh tahunan ya. Bodoh banget kalian, dan untuk seorang Edis TV itu tidak mungkin nih. Nah, dengan harapan baru bahwa jika Tuhan izinkan tidak perlu harus berpindah ke state lain. Bingung juga ya, coba kalian pernah tanya nggak sama dia? Tuhannya dia siapa? Kan dia nggak mengakui Yesus Kristus itu Tuhan ya. Tanya kalian dulu, Tuhannya siapa? Ini dia menipu soalnya. Ya, dia menipu publik. Kalau Tuhan mengizinkan ya, Tuhan mengizinkan. Masalahnya Tuhannya si Edi siapa? Tanya dulu ya. Serius ini, serius nanya, tanya dia. Karena dia tidak mengakui Yesus Tuhan. Jadi kira-kira Tuhannya Edis itu siapa? Tidak perlu harus pergi ke tempat terpencil, yang dekat-dekat dari bandara saja ya. Mudah-mudahan bisa. Begitu teman-teman. Dan memang harganya di sini memang 2 kali lipatnya dari harga yang kita lihat di sana. Tuh, ujung-ujungnya duit lagi. Kalau tadi 3 miliar, tapi kondisinya ladang-ladang jagung, sekarang pengennya di daerah bandara, harganya 2 kali lipat, 6 miliar. Berarti artinya apa? Ayo para donatur, mana duitmu? Kita harus cepat nih, kan gitu. PS Sarah membongkar habis apa yang ia sebut sebagai tipuan terbesar Edis Tipu, yaitu janji mendirikan rumah apologet di Amerika pada bulan Desember. Menurut PS Sarah, janji itu mustahil, bukan sekedar sulit, tetapi nyaris tidak mungkin, karena proyek sebesar itu jika benar-benar serius, minimal butuh waktu 4-6 tahun, bukan 4-6 minggu seperti yang digembar-gemborkan oleh Edis Tipu. Nah, disinilah PS Sarah menilai bahwa seluruh narasi pembangunan rumah apologet itu hanyalah umpan donasi, strategi klasik untuk kembali menarik simpati dan dompet umat Kristen di Indonesia. PS Sarah juga menyoroti ironi yang menurutnya sangat kasar. Edis Tipu kembali mengemis donasi atas nama Tuhan, padahal ia sendiri secara terbuka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itulah sebabnya PS Sarah menyindir, Tuhan yang mana yang kau pakai untuk mengemis? Sebab dalam video viral sebelumnya, Edis Tipu bahkan menyatakan bahwa orang Kristen yang meyakini Yesus adalah Tuhan adalah orang gila. Artinya PS Sarah, donatur-donatur yang disebut tidak waras itulah yang justru membiayai hidupnya di Amerika. Nah, lebih ironis lagi menurut PS Sarah, sebagian umat Kristen yang mengikuti Edis Tipu tetap membela mati-matian, tetap memberi donasi, dan tetap mengidolakan Edis Tipu meskipun disebut orang gila. Bagi PS Sarah, ini adalah puncak dari tipuan manipulatif, menghina keyakinan mayoritas Kristen, tetapi tetap meminta mereka membiayai hidup dan proyek-proyek omong kosongnya. Tujuan akhirnya, kata PS Sarah, jelas, agar donasi terus mengalir, kalau bisa seumur hidup, sehingga Edis Tipu dapat bertahan di Amerika tanpa harus bekerja. Nah, ini fatal sekali teman-teman ya. Karena itu PS Sarah menyimpulkan dengan sangat tajam, klaim Edis Tipu bahwa rumah apologet akan terwujud bulan Desember hanyalah omong kosong, hanyalah fata morgana, sebuah janji kosong yang sekali lagi dibongkar habis-habisan. PS Sarah menegaskan bahwa umat Kristen Indonesia patut waspada, karena menurutnya ini bukan pelayanan, ini adalah pemasungan logika demi untuk agar donasi tetap mengalir. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.